Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap sekarang kalian berada dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini saya berkesempatan untuk menyampaikan sebuah presentasi dari tugas kuliah saya, yang mana tugas itu berisi tentang menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik yang ada pada karya di Angkatan Penjaga Baru. Dan karya yang saya pilih adalah novel Tenggelamnya Kapal Van de Wit karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau lebih dikenal dengan nama Hamka. Langsung saja kita bahas dari segi intrinsiknya dulu. Novel ini bertema tentang cinta yang sejati, tulus, dan cinta yang setia antara laki-laki dan perempuan. Tetapi mereka tidak bisa bersatu karena pada saat itu mereka terhalang oleh adat Minangkabau yang terlalu mengikat dan tegas terhadap adat lainnya. Dan novel ini lebih mengutamakan sudut pandang orang ketiga. Tokoh-tokoh utama dari novel ini ada Zainuddin, Hayati, Khadijah, dan Aziz. Watak dari Zainuddin itu sendiri, ia seorang pemuda yang baik hati, alim, sederhana, mempunyai ambisi yang tinggi, dan ia orang yang setia, dan dia itu orangnya sering putus asa. Hidupnya penuh kesengsaraan oleh cinta, tapi memiliki percaya diri yang tinggi. Dan terakhir, dia itu orang yang keras kepala. Dan watak dari Hayati adalah dia itu perempuan yang baik, lemah lembut, ramah, dan juga menurut sama adat atau patuh sama adat. Dia itu juga perempuan yang pendiam, sederhana, dan memiliki kesetiaan yang tinggi. Dia perempuan yang halus, tulus, sabar, dan kadang terkesan mudah dipengaruhi. Dan selanjutnya ada tokoh Khadijah, perempuan yang berpendidikan, berwatak keras, senang mempengaruhi orang lain. Dia itu orang kaya, penyayang teman, dan dia merupakan orang kota. Dan terakhir ada tokoh Aziz. Dia ini seorang laki yang pemboros, suka berpoya-poya, tidak setia, tidak memiliki tujuan hidup, orang kaya dan berpendidikan, orang yang tidak beriman, tidak bertanggung jawab, dan dalam hidupnya hanya bersenang-senang saja. Selain tokoh utama, ada juga tokoh pendukung. Di antaranya adalah Mak Base, orang tua angkatan Zainuddin. Mulu, dia adalah sahabat Zainuddin. Daeng Masiga, dan Mak Tengah Lema. Dia adalah mamak dari Hayati. Dan selanjutnya kita bahas dari latar. Yang pertama ada latar tempat. Tempat-tempat yang ada di dalam novel ini ada Mengkasar, Dusun Batipuh, Padang Panjang, Jakarta, atau pada saat itu namanya Kota Batavia, Surabaya, dan terakhir ada Lamongan. Dan latar waktunya hanya siang dan malam saja. Dan selanjutnya kita bahas tentang segi ekstrinsik dari novel ini. Kita bahas dari pengarang novelnya saja. Novel ini adalah karya dari Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau pemilik nama yang biasa dipanggil Hamka. Dia lahir di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari tahun 1908. Dan dia meninggal di Jakarta pada tanggal 24 Juli tahun 1981, tepat pada umur 73 tahun. Dia adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Ia melewatkan waktunya sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Ia terjun dalam politik melalui Mas Yumi sampai partai tersebut dibubarkan. Menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI pertama, dan aktif dalam Muhammadiyah sampai akhir hayatnya. Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia menganugerahkan gelar doktor kehormatan, sementara Universitas Mustopo Jakarta mengukuhkan Hamka sebagai guru besar. Namanya disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah dan masuk dalam daftar pahlawan nasional Indonesia lewat karyanya Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Van de Wit. Nama Hamka melambung sebagai sastrawan. Dan selanjutnya kita bahas dari kekurangan dan kelebihan dari novel Tenggelamnya Kapal Van de Wit ini. Kita bahas dari kekurangannya dulu.
Penggunaan bahasa yang masih kental dengan bahasa Melayu sehingga tidak mudah dipahami. Banyak terdapat kata-kata yang tidak dimengerti, akhir yang tragis dan tidak bahagia. Dan ada beberapa tokoh yang tidak diceritakan akhirnya. Dan juga latar waktu yang tidak terlalu jelas. Itu beberapa kekurangan dari novel ini. Selanjutnya kita bahas dari segi kelebihannya. Kelebihannya sangat kental akan budaya yang mungkin hampir dilupakan. Menceritakan kisah yang masih segar di zamannya, berisi motivasi untuk bangkit dari keterpurukan, kisah yang sangat menarik dan mendidik, dan yang terakhir ada mengandung banyak pelajaran. Itulah beberapa unsur intrinsik dan ekstrinsik menurut saya pribadi. Jika ada kekurangan dari hasil presentasi saya ini, harap dimaklumi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.